Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurhaliza dan 4 rekan saya lainnya, yaitu Amanda Agnes Silviani, Anita Aziza, Edla Ferdina, dan Isabel Zura akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu kepemilikan tidak langsung dan mutual holding. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur afiliasi. Yang pertama itu direct holding, yaitu kepemilikan langsung, berasal dari investasi langsung dalam saham yang berhak suara dari satu atau lebih investi. Sedangkan indirect holding atau kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan keputusan investi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investi yang dimiliki secara langsung. Ada dua jenis struktur indirect holding. Yang pertama, hubungan ayah anak cucu. Yang kedua, hubungan afiliasi terkait. Selanjutnya itu ada jenis-jenis indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Yang pertama, hubungan ayah anak cucu. Yang kedua, hubungan afiliasi terkait. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan ayah anak cucu. Dalam diagram ayah anak cucu, perusahaan induk secara langsung memiliki 80% kepemilikan dalam perusahaan anak A, dan secara tidak langsung memiliki 56% kepemilikan dalam perusahaan anak B. Karena perusahaan induk memiliki secara tidak langsung 56% saham perusahaan anak B, sehingga konsolidasi dapat dilakukan. Akan tetapi bukan kepemilikan langsung ataupun tidak langsung yang menentukan apakah perusahaan afiliasi harus dikonsolidasi atau tidak. Keputusan untuk mengkonsolidasi didasarkan pada apakah mayoritas saham perusahaan afiliasi berada dalam struktur afiliasi, sehingga memberikan perusahaan induk kemampuan untuk mengendalikan operasi perusahaan afiliasi. Selanjutnya itu ada afiliasi terkait. Dalam ilustrasi mengenai afiliasi terkait, perusahaan induk memiliki 20% saham perusahaan anak B secara langsung dan 32% secara tidak langsung, sehingga total kepemilikan langsung dan tidak langsung mencapai 52%. Sementara 48% saham perusahaan anak B lainnya dimiliki oleh pemegang saham minoritas perusahaan anak B sebesar 40% dan 8% secara tidak langsung oleh pemegang saham minoritas perusahaan anak A. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nisa Bezura. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan tidak langsung, struktur ayah, anak, dan cucu. Masalah utama yang dihadapi dalam kaitannya dengan situasi pengendalian tidak langsung meliputi penentuan, pendapatan, dan ekuitas perusahaan afiliasi atas dasar ekuitas. Setelah akun pendapatan dan ekuitas perusahaan afiliasi disesuaikan dengan dasar ekuitas, prosedur konsolidasi tetap sama, baik untuk kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, mekanisme yang terlibat dalam proses konsolidasi mungkin akan lebih rumit karena diperlukan rincian tambahan untuk mengkonsolidasikan operasi sebagai entitas. Ini bisa kita asumsikan dengan bahwasanya Poe Corporation memperoleh 80% saham Shaw Corporation pada tanggal 1 Januari 2007 dan Shaw memperoleh 70% saham Turk Corporation pada tanggal 1 Januari 2007. Baik investasi Poe dalam Shaw maupun investasi Shaw dalam Turk dilakukan pada nilai buku. Neraca saldo untuk ketiga perusahaan itu per 1 Januari 2007, sesaat setelah Shaw memperoleh 70% kepemilikan dalam Turk, dapat kita jelaskan sebagai berikut. Aktiva lainnya, pada Poe itu sebesar $400, pada Shaw itu $195, dan pada Turk sebesar $190. Investasi dalam Shaw yang diperoleh sebesar 80%, dari Poe itu sebesar $200, dari Shaw tidak ada, dan dari Turk tidak ada. Selanjutnya, investasi dalam Turk yang diperoleh sebesar 70%, Poe tidak dapat, Shaw sebesar $105, dan Turk tidak ada. Maka dapat kita totalkan
dari aktiva lainnya, investasi dalam show maupun investasi dalam truk itu pada perusahaan Po sebesar $600, pada perusahaan show $300, dan pada perusahaan truk $190. Selanjutnya, yaitu kewajiban. Kewajiban pada perusahaan Po yaitu sebesar $100, pada perusahaan show $50, dan pada perusahaan truk sebesar $40. Modal saham pada perusahaan Po sebesar $400, Shaw $200, dan truk sebesar $100. Dan laba ditahan pada perusahaan Po adalah $100, pada perusahaan Shaw $50, dan pada perusahaan truk sebesar $50. Maka, setelah kita totalkan dari kewajiban, modal saham, dan laba ditahan itu pada perusahaan Po adalah sebesar $600, pada perusahaan Shaw $300, dan pada perusahaan truk sebesar $190. Selanjutnya, yaitu laba terpisah, yakni laba di luar dari laba investasi. Dan dividen dari ketiga perusahaan itu untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pada perusahaan Po, laba terpisahnya adalah $100, pada perusahaan Shaw itu sebesar $50, dan pada perusahaan Turk itu sebesar $40. Dan dividen yang didapatkan dari perusahaan Po adalah $60, perusahaan Shaw $30, dan perusahaan Turk sebesar $20. Selanjutnya, kita masuk kepada metode akuntansi ekuitas untuk afiliasi ayah, anak, dan cucu. Di sini kita tetap menggunakan informasi dari laba dan dividen pada perusahaan Po, Shaw, dan Turk. Dalam akuntansi, untuk laba investasi tahun 2007 atas dasar ekuitas, Shaw menentukan laba investasinya dari Turk sebelum Po menentukan laba investasinya dari Shaw. Shaw memperhitungkan investasinya dalam Turk pada tahun 2007 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yakni, pada pembukaan Shaw, jurnal yang tercatat adalah kas pada investasi dalam Turk sebesar 14.000, yaitu untuk mencatat dividen yang diterima dari Turk yang kita dapatkan dari $20.000 dikali 70%. Dan jurnal selanjutnya yaitu investasi dalam Turk pada laba dari Turk sebesar 28.000, yakni untuk mencatat laba dari Turk yang didapatkan dari $40.000 dikali 70%. Kemudian, laba bersih Shaw untuk tahun 2007 adalah sebesar $78.000 yang didapatkan dari laba terpisah sebesar $50.000 ditambah laba dari Turk sebesar $28.000 dan saldo akun investasi dalam Turk per 31 Desember 2007 adalah sebesar $119.000 yang didapatkan dari saldo awal sebesar $105.000 ditambah laba $28.000 dikurangi dividen sebesar $14.000. Maka, ayat jurnal yang dibuat Po untuk memperhitungkan investasinya dalam Shaw pada tahun 2007 adalah sebagai berikut, yakni dicatat pada pembukuan Po. Jurnal yang pertama yaitu kas pada investasi dalam Shaw sebesar 24.000 untuk mencatat dividen yang diterima dari Shaw, yakni sebesar 30.000 dikali 80%. Kemudian, jurnal yang kedua yaitu investasi dalam Shaw pada laba dari Shaw sebesar 62.400 untuk mencatat laba dari Shaw sebesar 78.000 dikali 80%. Maka, laba bersih untuk tahun 2007 Po yakni sebesar 162.400 yang didapatkan dari laba terpisah sebesar $100.000 ditambah laba dari Shaw sebesar 62.400. Dan saldo akun investasinya dalam Shaw per 31 Desember 2007 adalah sebesar $238.400 yang kita dapatkan dari saldo awal sebesar $200.000 ditambah laba $62.400 dikurangi dividen sebesar $24.000.
Maka, laba bersih konsolidasi Po Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2007 adalah sebesar $162.400 yang sama dengan laba bersih Po atas dasar ekuitas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan perhitungan laba bersih konsolidasi. Tetap kita gunakan contoh mengenai perusahaan Po, Shaw, dan Turk yang telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Diketahui bahwasanya laba Po dan laba bersih konsolidasi dapat ditentukan secara independen dengan metode alternatif. Perhitungan yang sesuai dengan definisi laba bersih konsolidasi adalah laba terpisah Po, yaitu sebesar $100.000, ditambah dari bagian Po atas laba terpisah Shaw yang kita dapatkan dari $50.000 dikali 80%, yakni sebesar $40.000, dan kemudian ditambah pada bagian Po atas laba terpisah Turk sebesar $40.000 dikali 80% dikali 70%, maka kita dapatkan adalah sebesar $22.400. Dan kita dapatkan laba bersih Po dan laba bersih konsolidasi setelah kita tambahkan dari bagian laba terpisah baik itu dari Shaw dan Turk yang kita dapatkan adalah sebesar $162.400. Kita akan menghitung laba bersih perusahaan induk dan laba bersih konsolidasi menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan mengurangkan pendapatan hak minoritas dari laba terpisah gabungan. Laba terpisah gabungan dari perusahaan Po adalah sebesar $100.000, perusahaan Shaw $50.000, dan perusahaan Turk sebesar $40.000. Sehingga kita dapat totalkan sebesar $190.000. Kemudian dikurangi beban hak minoritas yang terdiri dari pertama, hak minoritas langsung dalam laba Turk sebesar $12.000 yang didapatkan dari $40.000 dikali 70%. Kemudian yang kedua, hak minoritas tidak langsung dalam laba Turk sebesar $5.600 yang didapat dari hak minoritas langsung yakni sebesar $40.000 dikali 70.000% dikali 20%. Kemudian yang ketiga, hak minoritas langsung dalam Shaw yaitu sebesar $10.000 yang didapatkan dari $50.000 dikali 20%. Dan hak minoritas ini dapat kita totalkan secara keseluruhannya sebesar $27.600. Dan kita dapatkan laba bersih Po dan laba bersih konsolidasi adalah sebesar $162.400, yakni dengan mengurangkan $190.000 dari laba terpisah gabungan dikurangkan dengan total dari beban hak minoritas sebesar $27.600. Pendekatan perhitungan lainnya masih menggunakan schedule seperti berikut ini, yaitu dari laba terpisah Po sebesar $100.000 dan perusahaan Shaw sebesar $50.000 dan perusahaan Turk sebesar $40.000. Dan kita dapat menghitung alokasi laba Turk ke Shaw itu yakni sebesar $40.000 dikali 70%. Pada Po tidak tercatat dan pada Shaw tercatat penambahan yaitu 28.000 dan Turk sendiri mengalami pengurangan 28.000 karena sudah dialokasikan labanya kepada Shaw. Kemudian begitu pula mengalokasikan laba Shaw ke Po yakni dengan menghitung 78.000 dikali 80%, maka yang dapat yaitu adalah 62.400, yakni pada perusahaan Po terdapat alokasi laba dari Shaw dengan penambahan 62.400 dan pengurangan labanya pada perusahaan Shaw sebesar 62.400 dan pada perusahaan Turk tidak tercatat. Dan dapat pula dihitung laba bersih konsolidasi pada perusahaan Po itu sebesar 162.400, yakni penambahan 100.000 ditambah 62.400.
Dan beban hak minoritas yang diterima dari perusahaan Shaw adalah sebesar $15.600 dan pada perusahaan Turk sebesar $12.000. Schedule tersebut seringkali berguna untuk mengalokasikan struktur afiliasi yang kompleks. Hal ini berlaku apabila ada laba antar perusahaan dan jika metode ekuitas tidak digunakan atau diterapkan secara salah. Schedule tersebut menunjukkan laba bersih perusahaan induk dan konsolidasi serta beban hak minoritas. Schedule ini menunjukkan laba investasi Shaw dari Turk itu sebesar $28.000 dan laba investasi dari Pow ke Shaw itu adalah sebesar $62.400. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja konsolidasi metode ekuitas. Dapat kita lihat di slide, yaitu terdapat paparan mengenai kertas kerja konsolidasi. Nah, pertama yang A, kita mengeliminasikan saldo akun laba dari Truk, yaitu dengan mendebitkan laba dari Truk sebesar 28 dan mengkreditkan dividen sebesar 14 dan investasi dalam Truk sebesar 14. Lalu yang B yaitu mengeliminasikan investasi dalam Truk, yaitu sebesar 105, dimana tadi kan 14 sudah dieliminasikan di yang A, sehingga 119 dikurang 14 dapat sisanya 105. Nah, investasi dalam Truk yang sebesar 105 ini kita eliminasikan dengan mendebitkan laba ditahan Truk sebesar 50 sehingga hasilnya nanti akan 0 dan mendebitkan modal saham Truk sebesar 100 sehingga hasilnya nanti akan 0 dan mengkreditkan investasi dalam Truk 105 sehingga totalnya akan menjadi 119 dan hasilnya akan jadi 0. Dan yang terakhir yaitu dengan mengkreditkan hak minoritas pada Truk sebesar 45. Lalu yang C yaitu kita sama halnya kayak tadi, kita mengeliminasikan lagi laba dari Shaw, dimana dengan mendebitkan laba dari Shaw 62,4 dan mengkreditkan dividen sebesar 24 dan investasi dalam Shaw sebesar 38,4. Nah, setelah kita mengeliminasikan laba dari Shaw, sama halnya kayak tadi juga kita akan mengeliminasikan investasi dalam Shaw, yaitu sebesar 238,4. Nah, 38,4-nya tadi sudah kita eliminasi pada jurnal yang kecil. Selanjutnya sisanya itu sebesar 200. 200 ini yang kita akan eliminasi di D, yaitu dengan mendebitkan laba ditahan Shaw sebesar 50 sehingga hasilnya akan 0 dan modal saham Shaw yaitu 200 sehingga hasilnya akan 0 dan mengkreditkan investasi dalam Shaw sebesar 200 dan mengkreditkan hak minoritas pada Shaw 1 Januari sebesar 50. Selanjutnya yaitu jurnal untuk bagian E, yaitu dengan mendebitkan beban hak minoritas Shaw yaitu 15.600 dan beban hak minoritas Truk 12.000 dan kreditnya dividen 12.000, hak minoritas Shaw 9.600 dan hak minoritas Truk 6.000. Nah, dapat kita lihat di bagian papernya ini, kertas kerja konsolidasi ini, yang hak minoritas pada Truk 1 Januari yang bernominalkan 45.000 itu datangnya dari 150.000 dikali sama berapa sisa hak kepemilikan minoritas kepada Truk. Nah, sehingga dapatlah 45. Lalu di sini yang bagian E tentang beban hak minoritas Shaw 15.600 itu
dan nominalnya dapat dari pendekatan perhitungan laba bersih konsolidasi yang sudah dijelaskan teman saya, dan beban hak minoritas itu juga dapat dari pendekatan perhitungan laba bersih konsolidasi, itu sudah dijelaskan juga di teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kepemilikan tidak langsung struktur afiliasi terkait. Kita asumsikan di mana PET Corporation memiliki 70% kepemilikan dalam SAL Corporation dan 60% kepemilikan dalam T Corporation. Selain itu, SAL Corporation memiliki 20% kepemilikan dalam T. Ya, dapat kita lihat di slide dilampirkan tabel berikut ini menginstalkan data yang relevan untuk investasi PET dan SAL. Lalu, selama tahun 2008, PET, SAL, dan T masing-masing memperoleh laba dari operasinya sebesar $70.000, $35.000, dan $20.000, serta mengumumkan dividen masing-masing sebesar $40.000, $20.000, dan $10.000. Di bawah ini skedul perhitungan laba bersih konsolidasi dan beban hak minoritas untuk afiliasi PET, SAL, T tahun 2008. Selanjutnya yaitu mengenai metode akuntansi ekuitas untuk afiliasi terkait. Sebelum mengalokasikan laba terpisah, SAL dan T ke PET, semua laba yang belum direalisasikan yang termasuk dalam laba itu harus dieliminasi. Untuk menghitung investasinya dalam T pada tahun 2008, SAL membuat ayat jurnal berikut, yaitu di debit kas dan di kreditnya ada investasi dalam T sebesar 2.000, di mana ini untuk mencatat dividen yang diterima dari T, $10.000 dikali 20%. Selanjutnya untuk mencatat laba dari T, yaitu $20.000 dikali 20%, dengan menjurnal investasi dalam T debit, di kredit laba dari T sebesar 4.000. Nah, dari jurnal tersebut, maka saldo akhir investasi SAL dalam T menjadi 38.000, di mana 36.000 ditambah 4.000 dikurang 2.000. Lalu sedangkan laba dari T menjadi 39.000, di mana 35.000 ditambah 4.000. Selanjutnya, PET membuat ayat jurnal berikut untuk memperhitungkan investasinya selama 2008, di mana PET memiliki kepemilikan sebesar 60% dalam T dan kepemilikan investasi sebesar 70% dalam SAL. Pembukuan PET dalam T dapat kita lihat di slide, yaitu dengan mendebitkan kas 6.000 dan mengkreditkan investasi dalam T 6.000, di mana untuk mencatat dividen yang diterima. Lalu yang kedua, untuk mencatat laba dari T dengan mendebitkan investasi dalam T dan mengkreditkan laba dari T sebesar 12.000. Sedangkan pembukuan PET dalam SAL itu dapat kita lihat di dalam slide, yaitu dengan mendebitkan kas sebesar 14.000 dan mengkreditkan investasi dalam SAL sebesar 14.000, di mana itu untuk mencatat dividen yang diterima. Lalu selanjutnya itu untuk mencatat laba dari SAL dengan mendebitkan investasi dalam SAL dan mengkreditkan laba dari SAL senominal 13.800. Nah, untuk memperhitungkan 13.800 ini datang dari mana akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk mencatat laba dari SAL yang dihitung sebagai berikut. Laba dari SAL 39.000 dikali persentasenya sebesar 70%, sehingga dapat 27.300. Lalu kita kurangi sama laba persediaan yang belum direalisasikan SAL, yaitu 5.000 dikali 70%, dapatlah 3.500. Lalu dikurangi sama 100% keuntungan atas tanah yang belum direalisasikan, yaitu sebesar 10.000. Sehingga laba dari SAL yaitu memiliki saldo 13.800. Nah, dapat kita lihat di slide, yaitu akun investasi PET per 31 Desember 2008 memiliki saldo berikut. Baiklah, selanjutnya mengenai kertas kerja konsolidasi metode ekuitas. Nah, di sini kertas kerja konsolidasi PET Corporation dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 yang akan dilakukan penyesuaian dan eliminasi
adalah laporan laba rugi penjualan. Di sini terletak di debit sebesar 15.000 untuk eliminasi penjualan item persediaan. Kemudian laba dari sal sebesar 13.800. Terus laba dari T sebesar 16.000. Ini eliminasi laba dari T, keuntungan dari tanah yang belum direalisasi. Selanjutnya yaitu keuntungan atas tanah sebesar 10.000. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 5.000. Nah, ini sisa persediaan yang masih ada. Selanjutnya yaitu beban hak minoritas sal sebesar 10.200. Ini eliminasi untuk beban minoritas sesuai dengan proporsi. Kemudian beban hak minoritas T sebesar 4.000. Di sini juga eliminasi untuk beban minoritas sesuai dengan proporsi. Kemudian laba ditahan sal sebesar 50.000. Ini eliminasi laba ditahan investasi dalam sal dan modal sal serta goodwill. Kemudian laba ditahan T sebesar 80.000. Eliminasi laba ditahan investasi dalam T dan modal T. Nah, untuk memudahkan, ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi disusun kembali dalam bentuk jurnal. Nah, yang pertama yaitu jurnal untuk mengeliminasi penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal, di mana jurnalnya adalah penjualan di debit, kemudian harga pokok penjualan di kredit sebesar 15.000. Yang B yaitu untuk mengeliminasi laba antar perusahaan yang belum direalisasi dari persediaan per 31 Desember 2008, di mana jurnalnya adalah harga pokok penjualan di debit, kemudian persediaan di kredit sebesar 5.000. Selanjutnya yaitu yang C, untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah antar perusahaan. Jurnalnya adalah keuntungan atas tanah di debit, kemudian aktiva tetap bersih di kredit sebesar 10.000. Selanjutnya yaitu D, untuk mengeliminasi laba dan dividen dari T, serta untuk menyesuaikan akun investasi dalam T, di mana jurnalnya adalah laba dari T di debit sebesar 16.000, kemudian dividen di kredit sebesar 8.000, investasi dalam T sebesar 6.000, kemudian investasi dalam T sebesar 2.000. Nah, selanjutnya yang E, yaitu untuk mengeliminasi jumlah investasi dan ekuitas resiprokal T, dan untuk menetapkan goodwill serta hak minoritas pada 1 Januari 2008, di mana jurnalnya yaitu yang pertama laba ditahan di debit sebesar 80.000, kemudian goodwill sebesar 10.000, modal saham T di debit sebesar 100.000, kemudian investasi dalam T di kredit sebesar 118.000, investasi dalam T di kredit sebesar 36.000. Kemudian untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak, jurnalnya adalah beban hak minoritas T di debit sebesar 4.000 dan dividen di kredit sebesar 2.000, hak minoritas T di kredit sebesar 2.000. Kemudian yang G, untuk mengeliminasi laba dan dividen dari sal serta untuk menyesuaikan akun investasi dalam sal. Jurnalnya yaitu laba dari sal di debit sebesar 13.800, kemudian investasi dalam sal sebesar 200, kemudian dividen di kredit sebesar 14.000. Selanjutnya untuk mengeliminasi jumlah investasi dan ekuitas resiprokal dalam sal dan menetapkan goodwill serta hak minoritas pada 1 Januari 2008, jurnalnya adalah laba ditahan sal 1 Januari 2008 di debit sebesar 50.000, goodwill di debit sebesar 10.000, modal saham sal di debit sebesar 200.000, kemudian investasi dalam sal di kredit sebesar 185.000, hak minoritas sal di kredit sebesar 75.000.
Yang terakhir yaitu untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak, di mana jurnalnya adalah beban hak minoritas didebit sebesar 10.200 dan dividen dikredit sebesar 6.000, kemudian hak minoritas SAL dikredit sebesar 4.200. Selanjutnya yaitu pengecekan atas jumlah hak minoritas per 31 Desember 2008 sebesar 117.200 US dollar pada Praga 9.4 akan dapat membantu. Hak minoritas dapat dikonfirmasi seperti yang ada di tabel halaman 317. Nah, ini kecuali untuk pengurangan sebesar 30% dari laba persediaan yang belum direalisasi atas penjualan upstream SAL kepada PET sejumlah 5.000 US dollar. Hak minoritas dinyatakan sebesar nilai buku tercatat 31 Desember 2008. Selanjutnya mengenai mutual holding saham perusahaan induk dimiliki perusahaan anak. Nah, apabila perusahaan afiliasi memiliki kepentingan satu sama lain, terjadi situasi mutual holding. Saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak beredar jika dilihat dari sudut pandang konsolidasi dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham yang beredar dalam neraca konsolidasi. Sebagai contoh, jika Page Corporation memiliki 90% kepemilikan dalam SAL Corporation dan sebaliknya, SAL memiliki 10% kepemilikan dalam Page, maka 10% kepemilikan yang dipunyai SAL bukan merupakan saham yang beredar untuk tujuan konsolidasi, dan begitu pula dengan 90% kepemilikan yang dimiliki oleh Page dalam SAL. Praktik konsolidasi mengharuskan dikeluarkannya baik kepemilikan sebesar 10% maupun 90% tersebut dari laporan keuangan konsolidasi. Pertanyaannya adalah bukan apakah 10% kepemilikan dalam Page harus dikeluarkan, melainkan bagaimana kita harus mengeliminasinya dalam proses konsolidasi. Kemudian ada dua metode akuntansi yang diterima umum untuk persediaan induk yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan anak, yaitu pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional, di mana pendekatan saham treasury mempertimbangkan saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak sebagai saham treasury entitas konsolidasi. Karena itu, akun investasi pada pembukaan perusahaan anak tetap menggunakan dasar biaya dan dikurangkan dari ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi. Sedangkan pendekatan konvensional memperhitungkan investasi perusahaan anak dalam saham perusahaan induk atas dasar ekuitas dan mengeliminasi akun investasi perusahaan anak terhadap ekuitas perusahaan induk dengan cara biasa. Meskipun kedua pendekatan tersebut dapat diterima, tetapi tidak menghasilkan laporan keuangan yang sama. Secara khusus, jumlah laba ditahan konsolidasi dan hak minoritas biasanya berbeda menurut kedua metode tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saham treasury. Asumsikan bahwa Page Corporation memperoleh 90% kepemilikan dalam SAL Corporation seharga $270.000 pada tanggal 1 Januari 2006. Ketika modal saham SAL adalah $200.000 dan laba ditahan sebesar $100.000. Selain itu, SAL Corporation juga membeli 10% kepemilikan dalam Page Corporation pada tanggal 5 Januari 2006 seharga $70.000. Ketika modal saham SAL adalah $500.000 dan laba ditahannya sebesar $200.000. Kemudian neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2006 sebelum mencatat laba investasi adalah sebagai berikut. Debitnya aktiva lainnya Page sebesar $480, SAL sebesar $260.000. Saya ulangi, debitnya aktiva lainnya di Page Corporation sebesar $480.000, kemudian SAL-nya sebesar $260.000. Kemudian investasi dalam SAL 90%, Page Corporation sebesar $270.000, kemudian SAL-nya tidak ada.
Kemudian PACE investasi dalam PACE sebesar 10%. PACE-nya tidak ada, kemudian di SALT-nya $70.000. Kemudian beban termasuk dalam harga pokok penjualan PACE Corporation sebesar $70.000 dan SALT Corporation sebesar $50.000. Kemudian dijumlahkan PACE Corporation di debitnya sebesar $820.000, kemudian di SALT-nya sebesar $380.000. Nah, kemudian di bagian kreditnya modal saham nominal $10, di PACE Corporation sebesar $500.000, kemudian SALT-nya sebesar $200.000. Kemudian modal laba ditahan di PACE Corporation sebesar $200.000 dan SALT sebesar $100.000. Kemudian penjualan di PACE Corporation sebesar $120.000, kemudian di SALT sebesar $80.000. Dijumlahkan di kreditnya PACE Corporation sebesar $820.000, kemudian di SALT-nya sebesar $380.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi pada tahun akuisisi. Jika pendekatan saham treasury yang digunakan, SALT Corporation tidak memiliki laba investasi untuk tahun 2006 dan bagian PACE atas laba SALT sebesar $30.000 yang dimana itu didapat dari $80.000 penjualan dikurangi oleh $50.000 beban adalah sebesar $27.000 yang didapat dari $30.000 dikali 90%. Kemudian kertas kerja konsolidasi untuk PACE Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2006 dapat dilihat dalam peraga 9-5. Kemudian dalam pemeriksaan kertas kerja tersebut, perhatikan dalam investasi SALT dan dalam PACE diklasifikasi kembali sebagai saham treasury dan dikurangkan dari ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsolidasi pada tahun berikutnya. Selama tahun 2007, laba dan dividen terpisah PACE serta SALT Corporation adalah sebagai berikut, di mana laba terpisah PACE sebesar $60.000, kemudian SALT sebesar $40.000. Sedangkan dividennya PACE Corporation sebesar $30.000 dan SALT sebesar $20.000. Menurut pendekatan saham treasury, SALT mencatat pendapatan dividen sebesar $3.000 dari PACE, itu didapat dari 10% dari dividen PACE Corporation $30.000 dan melaporkan laba bersih untuk tahun 2007 dengan metode biaya sebesar $43.000. Baiklah, selanjutnya PACE memperhitungkan investasinya dalam SALT dengan metode ekuitas sebagai berikut. Jurnal pertama yaitu di debit kas sebesar $18.000 dan di kredit investasi dalam SALT sebesar $18.000. Jurnal ini untuk mencatat 90% dari dividen yang dibayarkan SALT tahun 2007 sebesar $20.000. Kemudian jurnal selanjutnya investasi dalam SALT sebesar di debit sebesar 38.700, kemudian kreditnya laba dari SALT sebesar 38.700. Jurnal ini untuk mencatat 90% laba SALT tahun 2007 sebesar $43.000. Kemudian jurnal selanjutnya laba dari SALT di debit sebesar 3.000, kemudian di kreditnya dividen sebesar 3.000. Nah, jurnal ini untuk mengeliminasi dividen antar perusahaan sebesar $3.000. 10% dari $30.000 dividen yang dibayarkan PACE kepada SALT dan untuk menyesuaikan laba investasi terhadap dividen PACE yang termasuk dalam laba SALT. Jadi PACE mencatat laba investasi dari SALT sebesar $35.700 yang dimana didapat dari $38.700 dikurangi oleh $3.000 dan akun investasi meningkat sebesar $20.700 selama tahun 2007, di mana itu didapat dari $38.700 dikurangi $18.000. Kenaikan dalam akun investasi PACE dalam SALT sebesar $20.700 ini sama dengan 90% laba terpisah SALT sebesar $40.000 ditambah 90% dividen yang dibayarkan kepada SALT sebesar $3.000 yang diakrualkan ke manfaat PACE dikurangi 90% dividen SALT sebesar $20.000. Laba investasi PACE Corporation dari SALT terdiri dari 90% laba terpisah SALT sebesar $40.000 dikurangi $300, yaitu bagian dividen dari PACE sebesar $3.000 yang diakrualkan ke manfaat pemegang saham minoritas SALT Corporation.
Kemudian kertas kerja konsolidasi PES dan perusahaan anak untuk tahun 2007 disajikan dalam peraga 9 strip 6. Saldo akun investasi PES dalam SAT sebesar Rp317.700 dihitung sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kertas kerja konsolidasi PES Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dalam ribuan. Di sini laporan laba rugi. Untuk PES Corporation penjualannya $120.000 ditambah laba investasi sebesar $27.000 dikurang dengan beban termasuk harga pokok penjualan sebesar $70.000. Nah, laba bersihnya sebesar $77.000. Untuk SAT Corporation penjualannya $80.000 dikurang dengan beban termasuk harga pokok penjualan sebesar $50.000 dan jumlahnya laba bersihnya sebesar $30.000. Untuk laporan konsolidasi laporan laba ruginya, penjualan sebesar $200.000 dikurangin oleh beban termasuk harga pokok penjualan sebesar $120.000 dikurangi lagi dengan beban hak minoritas $3.000, jumlah laba bersihnya sebesar $77.000. Kemudian laba ditahan PES sebesar $200.000, kemudian ditambah dengan $77.000 laba bersih. Kemudian laba ditahan 31 Desember jumlahnya sebesar $277.000. Untuk SAT Corporation laba ditahan sebesar $100.000, laba bersih sebesar ditambah laba bersih sebesar $30.000 dan jumlah laba ditahan 31 Desember sebesar $130.000. Untuk laporan konsolidasinya, laba ditahan PES sebesar $200.000 ditambah dengan laba bersih sebesar $77.000 dan jumlah laba ditahan 31 Desember itu berjumlah $277.000. Kemudian neraca aktiva lainnya dalam PES Corporation sebesar $480.000, kemudian ditambah investasi dalam SAT 90% sebesar $297.000. Kemudian jumlah investasinya sebesar PES Corporation sebesar $777.000. Untuk SAT Corporation aktifan lainnya sebesar $260.000. Investasi dalam SAT investasi dalam PES 10% sebesar $70.000, jumlahnya sebesar $330.000. Untuk laporan konsolidasinya, aktiva lainnya sebesar $740.000 sehingga jumlah investasinya juga sama $740.000. Kemudian modal saham PES sebesar $500.000. Kemudian modal saham SAT sebesar $200.000. Untuk PES 500 modal saham tadi $500.000 ditambah dengan laba ditahan $277.000 dan jumlahnya sebesar $770.000. Kemudian untuk SAT tadi modal saham SAT sebesar $200.000 ditambah dengan laba ditahan $130.000, jumlahnya sebesar $330.000. Nah, untuk laporan konsolidasinya modal saham PES $500.000 ditambah laba ditahan $277.000. Kemudian saham treasury-nya laporan konsolidasi dikurang $70.000, kemudian hak minoritasnya ditambah $33.000. Kemudian jumlah laporan konsolidasinya sebesar $740.000. Nah, untuk penyesuaian dan eliminasinya jurnalnya, yang pertama itu di debit laba investasi sebesar $27.000. Kemudian di kreditnya investasi dalam SAT sebesar $27.000. Jurnal selanjutnya yang B, di laba ditahan SAT di debit sebesar $100.000, di kredit sebesar di debit sebesar $100.000 laba ditahan, kemudian di debit lagi $200.000 itu modal saham, kemudian di kreditnya investasi dalam SAT sebesar $270.000 dan hak minoritas sebesar $30.000. Kemudian jurnal yang C, di debit itu saham treasury sebesar $70.000, kemudian di kredit investasi dalam PES sebesar $70.000. Kemudian selanjutnya jurnal D, di debit beban hak minoritas sebesar $3.000,
Kemudian dikredit hak minoritas sebesar $3.000. Kemudian selanjutnya investasi dalam SALT 90% 31 Desember 2007 yaitu sebesar $297.000. Kemudian ditambah dengan 90% laba SALT yang dilaporkan sebesar $38.700.000. Dikurangi 90% dividen SALT sebesar $18.000. Kemudian jumlahnya investasi dalam SALT 90% 31 Desember 2007 jumlahnya itu sebesar $317.700. Kemudian karena investasi PES dalam SALT diperoleh pada nilai buku, saldo akun investasi dalam SALT juga dapat dihitung sebagai 90% ekuitas SALT per 31 Desember 2007 yang dimana didapat dari $353.000 dikali 90%. Jadi dapatnya sebesar $317.700. $317.700. Kemudian ayat jurnal A. Dalam kertas kerja konsolidasi pada peraga 3/6 dipengaruhi oleh penyesuaian dividen sebesar $3.000 menurut metode ekuitas dan disajikan kembali berikut ini. Yang A, jurnalnya laba dari SALT didebit sebesar $35.700. Kemudian didebit lagi pendapatan dividen sebesar $3.000. Kemudian dikredit dividen sebesar $18.000 dan investasi dalam SALT $20.700. Baiklah, selanjutnya kertas kerja konsolidasi dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Nah, di sini laporan laba ruginya untuk PES penjualan sebesar $140.000, kemudian ditambah laba dari SALT $35.700, kemudian dikurangi beban termasuk harga pokok penjualan $80.000. Kemudian jumlah laba bersihnya untuk PES sebesar $95.7 ribu. Untuk SALT, laporan laba ruginya penjualan sebesar $100.000 ditambah pendapatan dividen $3.000 dan dikurangi beban termasuk harga pokok penjualan sebesar $60.000. Kemudian jumlah laba bersihnya sebesar $43.000. Untuk laporan konsolidasinya, penjualan sebesar $240.000 dikurangi beban termasuk harga pokok penjualan sebesar $140.000. Kemudian dikurangi lagi dengan beban hak minoritas $4.3 ribu. Kemudian jumlah laba bersihnya sebesar $35.7 ribu. Untuk laba ditahan, PES Corporation laba ditahannya sebesar $277.000. Kemudian dikurangi dengan dividen $27.000 dan dikurangi lagi ditambah dengan laba bersih $95.7 ribu, maka jumlah dari laba ditahan 31 Desember sebesar $345.7 ribu. Untuk SALT, laba ditahannya sebesar $130.000 dikurangi dengan dividen $20.000 ditambah laba bersih sebesar $43.000 dan jumlah laba ditahan 31 Desembernya sebesar $153.000. Kemudian untuk laporan konsolidasi ini dividennya laba ditahan dari PES sebesar $277.000 dikurangi dividen $27.000 ditambah laba bersih $95.7 ribu, maka jumlah dari laba ditahan 31 Desember laporan konsolidasinya sebesar $345.7 ribu. Kemudian neraca untuk PES aktiva lainnya sebesar $528.000 ditambah investasi dalam SALT 90% sebesar $317.7 ribu. Kemudian jumlahnya sebesar $845.7 ribu. Untuk SALT aktiva lainnya sebesar $283.000 ditambah investasi dalam PES 10% sebesar $70.000, maka jumlahnya sebesar $353.000. Nah, untuk laporan konsolidasinya ini aktiva lainnya sebesar $811.000, kemudian jumlahnya juga $811.000.
Selanjutnya modal saham PACE sebesar $500.000 kita tambah lagi dengan laba ditahan sebesar $345.700, maka jumlahnya sebesar $845.700. Untuk SALT modal sahamnya sebesar $200.000 kita tambah dengan laba ditahan $153.000, kemudian jumlahnya sebesar $353.000. Untuk laporan konsolidasi modal saham P sebesar $500.000 ditambah laba ditahan $345.700 dikurangi saham treasury sebesar $70.000 ditambah hak minoritas sebesar $35.300, maka jumlahnya sebesar $811.000. Untuk penyesuaian dan eliminasinya, jurnal yang A di debit laba dari SALT $35.700, kemudian pendapatan dividen di debit $3.000, kemudian di kreditnya dividen sebesar $18.000 dan investasi dalam SALT sebesar $20.700. Untuk jurnal yang B, laba ditahan SALT sebesar $130.000, kemudian modal saham SALT sebesar $200.000, di kreditnya investasi dalam SALT 90% sebesar $297.000 dan hak minoritas di kredit lagi sebesar $33.000. Kemudian jurnal yang C, di debit itu saham treasury sebesar $70.000 dan di kredit itu investasi dalam PACE 10% sebesar $70.000. Kemudian jurnal terakhirnya yang D itu di debit beban hak minoritas sebesar $4.300, kemudian di kreditnya dividen sebesar $2.000 sebesar $2.000. Kemudian ayat jurnal ini tidak umum karena baik pendapatan investasi PACE Corporation dari SALT maupun pendapatan dividen SALT dari PACE dieliminasi selama proses penyesuaian akun investasi dalam SALT dengan saldo awal periode sebesar $297.000. Selanjutnya, ayat jurnal ini tidak umum karena baik pendapatan investasi PACE Corporation dari SALT maupun pendapatan dividen SALT dari PACE dieliminasi selama proses penyesuaian akun investasi dalam SALT dengan saldo awal periode sebesar $297.000. Penyesuaian kertas kerja lainnya sama dengan yang terdapat pada paragraf 9-5. Meskipun PACE Corporation membayar dividen sebesar $30.000 selama tahun 2007, hanya $27.000 yang dibayarkan kepada pemegang saham luar. Dengan demikian, laporan laba ditahan PACE dan laporan laba ditahan konsolidasi memperlihatkan dividen sebesar $27.000, bukan $30.000. Neraca konsolidasi memperlihatkan pengurangan ekuitas sebesar biaya investasi SALT dalam PACE yaitu $70.000. Jumlah ini sama dengan yang disajikan pada kertas kerja di paragraf 9-5. Baiklah, sekian dari video presentasi kelompok 4 yang membahas tentang bab 9 mengenai kepemilikan tidak langsung dan mutual holding. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada ketidakjelasan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.